Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gando Eko. Kali ini kita akan belajar mengenai KKPTM tentang topik panca indera. Nah, nanti kita akan belajar dari penglihatan hingga peraba. Nah, untuk pertama kita akan membahas mengenai penglihatan ya teman-teman. Jadi penglihatan nanti itu kita akan bahas beberapa subtopik ya. Yang pertama kita akan bicara mengenai cavum orbita, orbital cavity atau rongga mata ya. Nah, di sini ingin saya menyampaikan bahwa rongga bola mata kita itu terdiri dari beberapa tulang penyusun. Yang pertama adalah dasarnya. Dasar ini yang di sini ya. Dasar ini terdiri dari tulang zigomatik atau tulang pipi ya teman-teman, sebelah sini ini. Kemudian juga ada tulang maksila atau tulang rahang atas. Ini yang di sini ini yang menjadi dudukannya gigi atas ya, gigi yang atas ini. Berikutnya adalah dinding medial atau dinding sebelah dalam ya. Itu ada os ethmoidal. Ya, nanti di situ ada sinus-sinus ya teman-teman. Kemudian untuk dinding lateral, dinding sebelah luar, ini adalah terdiri dari os sphenoidal dan os zigomatik. Kemudian untuk atapnya ya, atapnya ini ada os frontal. Jadi ini batuk kita ini atau dahi kita ini adalah os frontal. Nah, itu adalah dinding orbita ya. Volume rongga bola mata kita itu manusia dewasa itu 30 ml. Namun demikian, bola mata kita ya hanya mengisi sekitar kurang lebih 1/5 rongga orbita, teman-teman. Sisanya apa, Pak? Sisanya itu diisi dengan lemak, muskulus, saraf, dan lain-lain ya, teman-teman. Cavum orbita sendiri itu sebenarnya berbentuk seperti liman, segi 4 dengan puncaknya itu di bagian dalam ya. Jadi ini dasar, puncaknya itu ada di dalam, tempat nanti luarnya nervus opticus ya. Jadi kalau di gambar ini, lah ini dasarnya itu dikelilingi oleh tulang-tulang ini ya, teman-teman. Puncaknya itu di sini yaitu canalis opticus ini ya, tempat keluarnya nervus opticus yang seperti lubang kecil ini, teman-teman. Berikutnya adalah kita nanti akan bicara mengenai palpebra. Palpebra ini kelopak mata. Kita memiliki dua kelopak mata ya teman-teman, kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, palpebra superior dan palpebra inferior. Berikutnya nanti kita juga akan belajar mengenai sistem lakrimal atau ya sistem lakrimasi ya kalau di Indonesia kan, ini mengenai air mata ya dari produksi hingga pembuangannya. Kemudian juga nanti kita akan belajar mengenai bola matanya itu sendiri ya, oculus. Lanjut ke palpebra ya. Nah, kelopak mata terdiri dari 4 lapisan ya, lapisan kulit, musculus orbicularis oculi, tarsus, dan konjungtiva. Lapisan kulit dari palpebra ini adalah lapisan kulit yang paling tipis dari seluruh lapisan kulit yang ada di tubuh manusia. Tidak memiliki lapisan lemak. Lapisan kulit ini juga menjadikan dia sebagai kedudukannya bulu mata. Kemudian musculus orbicularis oculi ya. Jadi yang ini ya, nih, yang dari ini adalah musculus orbicularis oculi. Dia ini ada 3 bagian ya. Jadi ada yang di palpebra, ada yang di bola mata, dan ada yang di lakrimal ya. Yang 2 di awal, yang palpebra dan orbital, itu untuk menutup kelopak mata ya. Sedangkan yang terakhir yaitu yang lakrimal itu adalah untuk drainase air mata. Yang ketiga adalah tarsus. Nah, ini ya, daerah ini. Tarsus ini adalah komponen struktur utama dari palpebra ya. Jadi ada tarsus di kelopak yang superior dan ada juga yang ada di inferior, teman-teman. Di tarsus ini ada kelenjar Meibom ya. Kelenjar Meibom ini yang mensekresikan cairan yang bentuknya seperti minyak untuk mencegah air mata tidak mudah menguap dan mencegah 2 kelopak mata itu melekat. Kemudian konjungtiva itu adalah bagian yang
bening ya teman-teman. Kalau kita buka kelopak mata ini seperti ini, lah ini ada bagian yang mengkilat-mengkilat, kemudian juga ada bagian di putih mata kita itu yang mengkilat gitu ya, yang seperti agar-agar kalau kena cahaya itu akan memantul ya, ada pantulan cahaya itu adalah konjungtiva ya teman-teman. Jadi itu adalah lapisan mukosa ya. Jadi konjungtiva ini ada dua, ada yang konjungtiva menempel di palpebra dan ada juga konjungtiva yang menempel di bulbar atau di sklera. Sklera itu bagian mata yang putih ini, putih seperti telur ini ya. Ini adalah yang mengkilat itu adalah konjungtiva bulbar. Nah, ini ya gambaran lebih jelasnya. Tadi ada orbicularis oculi ini, kemudian di sini saya juga bisa menampilkan adanya tarsus ini ya, berwarna biru, superior dan inferior. Kemudian juga ada konjungtiva. Konjungtiva yang putih ya, bening, menempel di palpebra dan di sklera. Nah, ini kalau dari tampilan dari depan ya. Tampilan dari depan nih yang mengkilat seperti pantulan cahaya, ini sebenarnya adalah ya, itu yang mengkilat adalah lapisan dari mukosanya atau konjungtiva palpebra. Nah, di sini yang melapisi bagian sklera yang putih ini adalah konjungtiva bulbar. Berikutnya adalah sistem lakrimasi. Nah, sistem lakrimasi ini apa sih fungsinya? Fungsinya adalah sebagai produksi cairan lakrimal atau air mata ya, kalau kita bahasa awam kan, dan sekaligus sebagai pembuangan dari air mata itu sendiri. Seperti yang kita tahu, fungsi air mata itu kan membersihkan dan melubrikasi permukaan kornea dan konjungtiva. Jadi setiap kita berkedip itu akan ada fungsi pembersihan dari permukaan sklera dan kornea ya, konjungtiva lebih tepatnya, bukan sklera karena di depan sklera ada konjungtiva. Membersihkan dan melubrikasi permukaan kornea dan konjungtiva itu ya. Kemudian komponennya apa saja? Nah, komponennya adalah satu, yaitu kelenjar air mata. Nih di sini ya, berwarna kuning seperti lemak, ini adalah kelenjar air mata. Nah, di sini adalah tempat proses produksinya. Nah, kemudian untuk keluar dari tempat proses produksi, air mata akan keluar melalui ductus lacrimal excretory ya. Ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini. Kemudian dia akan mengalir ke permukaan konjungtiva dan kornea yang ada di sini. Nah, nanti drainasenya atau sistem pembuangannya adalah dimulai dari sini. Ada satu lubang di sini ya teman-teman. Tadi kalau kalian lihat di awal ada tanda panah di lubang kecil itu, punctum lacrimal ya teman-teman. Kita ke belakang ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Ini yang kecil ini. Lubang kecil ini adalah punctum lacrimalis, tempat keluarnya air mata yang ada di permukaan ini ya. Kita kembali ke setelah keluar melalui punctum lacrimasi atau lacrimal punctum, dia akan masuk ke kanal lacrimalis. Nah, ini salurannya ya. Kalau punctum tadi itu lubangnya, lacrimal kanal ini adalah salurannya. Di sini nanti dia akan ditampung oleh saccus lacrimal atau lacrimal sac ya. Di sini nanti dia akan, setelah ditampung ya, dia akan keluar melalui ductus nasolacrimalis. Ketika kita menangis misalnya ya, air mata itu enggak semua bisa ditampung di sini ya teman-teman, karena volumenya ketika menangis itu besar ya, yang keluar diproduksi. Nah, ada yang keluar lewat sini ya, lewat menetes di pipi, ada juga yang bisa di sini ya teman-teman. Tapi juga ada yang lewat sistem drainasenya ya, tapi nggak banyak ya teman-teman, karena produksinya banyak akhirnya merembes ke pipi gitu ya, nggak semua bisa ditampung di sini, akhirnya keluar di hidung gitu. Nah, itu ya teman-teman sistem lakrimasi. Nah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu oculus. Nah, nanti kita akan bahas perlapisan ya teman-teman. Nanti ketika kalian membuka referensi kalian, saya nggak membatasi kalian mengambil referensi apa, nanti akan banyak istilah ya, mungkin ada yang menyebutkan tunika atau menyebutkan layer atau menyebutkan lapisan,
dan bisa ada yang menyebutnya vaskuler, non vaskuler, fibrus dan lain-lain. Ini di sini saya sampaikan ketiganya ya teman-teman, biar nggak bingung nanti ketika kalian misalkan berusaha mencari referensi sendiri. Yang pertama lapisannya adalah tunica oculi, yaitu adalah suatu lapisan yang avaskuler, tidak memiliki pembuluh darah ya teman-teman. Nah, di lapisan ini ada dua bagian yang penting ya. Pertama adalah sklera dan kedua kornea. Sklera itu bagian yang ini ya teman-teman, yang seperti putih ini ya. Jadi kalau dari depan yang seperti telur tadi ya, saya jelaskan tertutupi oleh konjungtiva bulbar itu ya teman-teman, putih mata kita itu adalah sklera. Dia itu terdiri dari lapisan fibrus. Kalau bola mata ini dibagi dari 6 bagian, lapisan luarnya 5/6-nya itu adalah sklera ya. 1/6-nya adalah kornea. Jadi yang paling luas itu adalah sklera ya teman-teman. 5/6 bagian dari bola mata kita. Fungsi dari sklera ini adalah melindungi bola mata. Yang pertama, yang kedua adalah memberi bentuk bola mata. Yang ketiga adalah sebagai perlekatan dari otot-otot mata. Jadi otot-otot mata itu yang menggerakkan bola mata kita supaya bisa kita melirik ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah ya. Itu adalah fungsi dari otot-otot mata. Yang kedua adalah kornea ya. Setelah sklera, nah, kornea ini cuma 1/6 bagian ya, yang di depan ini, yang bagian bening, yang seperti kaca ini ya, yang di dalamnya ada bagian hitam. Yang bagian beningnya itu namanya kornea. Nah, kornea ini 1/6 bagian. Dia juga suatu lapisan yang avaskuler, tidak memiliki pembuluh darah. Dia bisa mendapatkan nutrisi dari mana dong Pak kornea ini? Kornea ini mendapatkan nutrisi. Yang pertama, kalau bagian luar dia mendapatkan oksigen dari udara yang ada di depan kornea. Sementara bagian dalamnya dia mendapatkan oksigen dan nutrisi itu dari aqueous humor ya. Aqueous humor. Aqueous humor ini ada di sini. Nih, nah di sini ini. Di bagian ruang ini isinya aqueous humor. Ingat, berbeda ya antara aqueous humor dan cairan air mata. Cairan air mata itu di permukaan konjungtiva dan kornea, tapi kalau aqueous humor itu ada di belakang dari kornea, di posterior atau dorsal dari kornea. Nah, kornea ini sangat kaya dengan nerve ending atau reseptor nyeri. Kornea sendiri memiliki regenerasi yang sangat baik gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada kerusakan dia akan bisa memperbaiki lapisannya sendiri. Oleh karena itu makanya kalau saya pernah baca referensi, saya lupa dari mana referensinya. Kalau kita memiliki suatu gangguan astigmatisme, lambat laun dengan berjalannya waktu silinder kita itu akan berkurang atau mungkin bisa menghilang karena kornea kita akan mengalami regenerasi. Jadi permukaan yang rusak akan bisa diperbaiki. Kornea sendiri fungsinya adalah membiaskan cahaya, tapi perlu diingat bahwa jadi bagian optik dari mata kita itu ada 3 ya. Yang pertama adalah kornea, yang kedua adalah lensa mata kita, yang ketiga adalah vitreous humor. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian vaskuler. Tadi kalau lapisan yang pertama adalah lapisan avaskuler, tidak memiliki pembuluh darah. Yang kedua adalah lapisan yang vaskuler atau tunica vasculosa. Yang pertama adalah koroid. Nah, koroid yang mana? Koroid ini yang warnanya coklat ini ya teman-teman, coklat kemerahan ini. Nah, dia kaya akan vaskuler untuk mensuplai lapisan-lapisan lainnya. Warnanya coklat dengan pigmen coklat dan dia itu menyerap cahaya ya. Maksudnya gimana Pak menyerap cahaya? Ketika ada berkas cahaya itu masuk ke dalam mata kita ya. Kalau tidak ada lapisan koroid ini, maka tentu cahaya, berkas-berkas cahaya tadi itu akan memantul-mantul lagi ya teman-teman. Jadi akibatnya apa? Akan menimbulkan kebingungan visual bagi kita kalau nggak diserap. Nah, itu adalah fungsi dari koroid. Kemudian berikutnya adalah
corpus ciliaris. Yang mana corpus ciliaris itu? Yang ini ya teman-teman. Nah ini. Nah ini adalah corpus ciliaris. Corpus ciliaris ini lapisan vaskuler terdiri dari musculus ciliaris teman-teman ya. Dia ini fungsinya adalah memfokuskan lensa mata. Jadi seperti kita ketahui lensa itu bisa mencembung, memipih. Fungsinya untuk memfokuskan bayangan supaya jatuh tepat di retina ya. Itu fungsi dari lensa. Jadi corpus ciliaris yang berfungsi untuk mencembung dan memipihkan dari lensa mata. Nah, berikutnya adalah iris ya. Iris ini adalah bagian dari bola mata kita yang berwarna itu ya. Kalau dari depan ada yang warna hitam, ada yang warnanya biru, warnanya coklat dan lain-lain. Indonesia kebanyakan adalah hitam dan coklat ya teman-teman. Nah, di tengah iris itu ada yang namanya pupil ya, lubang. Jadi kalau ada bagian hitam, di tengahnya ada lubang, itu adalah iris. Nah, iris ini jadi dia bisa melebar, bisa menyempit. Kalau melebar itu namanya midriasis. Kalau menyempit atau mengecil namanya miosis. Nah, hal ini terjadi karena adanya kontraksi otot-otot yang ada di iris ya. Kalau dia miosis atau mengecil karena kontraksi sphincter pupil. Kalau dia melebar midriasis, dia itu karena kontraksi dilatator pupil. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa iris kita tuh warnanya bermacam-macam ya, sekedar informasi. Jadi kalau misalkan pada orang yang irisnya warna coklat kehitaman atau hitam, itu karena dia memiliki banyak sekali pigmen di bagian permukaan depan dan belakang dari iris. Nah, orang yang irisnya warna biru itu karena tidak memiliki pigmen di bagian anteriornya. Jadi dia hanya memiliki pigmen di belakang irisnya saja. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke retina. Nah, ini ya. Retina ini masuk ke lapisan tunica nervosa. Kalau di awal tadi kita sudah bicara tunica oculi, tunica vasculosa, kemudian tunica nervosa yang sekarang kita pelajari. Terdiri dari dua ya, retina dan nervus opticus ya, tunica nervosa ini. Nah, di ini retina kita itu memiliki dua lapisan ya teman-teman. Yang pertama adalah lapisan yang berpigmen, yang kedua adalah lapisan yang neural atau yang memiliki banyak nervus. Yang lapisan luar ini yang berpigmen ini berfungsi untuk menyerap cahaya, sama dengan koroid tadi ya. Kemudian lapisan dalam ini, di sini ada dua sel ya, seperti kita sudah belajar di jenjang pendidikan sebelumnya. Di sini ada sel batang dan sel kerucut. Sel batang ini lebih sensitif terhadap cahaya gitu, sehingga ini yang berfungsi ketika kita melihat di ruangan atau suatu kondisi dengan kondisi cahaya yang redup ya. Kemudian yang sel kerucut, dia ini berfungsi ketika kita melihat dalam kondisi pencahayaan yang sangat terang ya. Ada dua sel, jadi ingat-ingat sel kerucut dan sel batang. Ini sudah berulang kali ya kita pelajari di SMA, SMP. Nah, kemudian berikutnya kita akan masuk ke lensa. Nah, lensa ini, oh ya, kembali sebelum ke lensa, tadi nervus opticus belum saya sebutkan ya. Nervus opticus yang ini ya teman-teman, yang berwarna ini. Nah, ini dia nervus opticus ya. Tuh. Oke, kita sekarang kembali masuk ke lensa. Lensa, nah tadi saya sudah jelaskan ya, bagian optik dari mata kita itu adalah kornea, lensa mata, dan vitreous humor. Lensa mata ini daya biasnya, daya refraksinya itu
lebih kecil dibandingkan kornea, tapi lebih besar dari vitreous humor. Jadi kalau diurut yang paling besar ke yang paling kecil dari biasanya adalah kornea, yang pertama, kedua adalah lensa mata, dan yang terakhir adalah vitreous humor. Lensa mata ini juga avaskuler ya teman-teman, dia tidak memiliki pembuluh darah. Nah, lensa mata itu bentuknya bikonkav ya, cembung ya, dia elastis, difiksasi oleh ligamentum suspensorium atau zonula ciliaris. Ini keliru ya, typo, harusnya suspensorium bukan suspensorium. Dia memiliki kemampuan yang namanya daya akomodasi ya. Nah, kornea nggak punya ya teman-teman, meskipun dia daya biasnya besar. Lensa mata punya itu, daya akomodasi, daya untuk mencembung dan memipih untuk memfokuskan bayangan agar jatuh tepat di retina. Tadi saya jelaskan daya akomodasi mencembung dan memipihkannya lensa ini disebabkan karena adanya kemampuan dari musculus ciliaris yang ada di corpus ciliaris ini ya teman-teman. Nah, berikutnya saya ingin membahas mengenai ini, segmen ya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas mengenai lapisan ya, lapisannya, kemudian lensanya, sekarang kita akan bahas mengenai segmen mata. Jadi mata kita itu dibagi menjadi dua segmen, anterior dan posterior. Nah, batasnya adalah 1. Ya, lensa mata saja ya teman-teman batasnya. Jadi di belakang lensa mata itu adalah segmen posterior, di depan lensa mata adalah segmen anterior. Nah, segmen anterior dibagi lagi menjadi 2 ruangan atau 2 chamber ya. Yang pertama adalah anterior chamber, yang kedua adalah posterior chamber. Batasnya adalah ini. Iris kita menjadi pembatas ruang posterior dan ruang anterior dari segmen anterior mata kita ya. Yang ini nih. Ini segmen ini ruang posterior dari segmen anterior. Yang ini adalah ruang anterior dari segmen anterior bola mata. Ini adalah segmen posterior mata kita. Ya, jangan bingung ya teman-teman. Ya, jangan bingung ya. Jadi segmen posterior, ini segmen anterior. Ini ruang posterior dari segmen anterior, yang ini adalah ruang anterior dari segmen anterior. Oke. Nah, kalau segmen posterior yang ini terberisi dari vitreous humor ya. Vitreous humor itu tidak akan diproduksi lagi ya, begitulah adanya gitu ya, nggak akan ada produksi vitreous humor. Tapi aqueous humor yang mengisi segmen anterior ini akan terus diproduksi ya teman-teman, diproduksi dari ruang posterior, dia akan mengalir ke ruang anterior di sini. Nah, di sini adalah nih, kalau kalian lihat di sini ada lubang berwarna biru ya, disebut di sini adalah scleral venous sinus. Ini adalah pembuangan dari aqueous humor. Jadi dia diproduksi, kemudian dia mengalir dan dibuang di sini ya. Pada satu kelainan mata itu ada namanya adalah glaukoma. Jadi kegagalan sistem drainase dari aqueous humor. Jadi aqueous humor terus diproduksi dan akhirnya menumpuk di sini. Akibatnya apa? Pasien ini akan merasa nyeri ya, dan tekanan bola mata yang meningkat. Kenapa? Karena lubang pembuangannya ini tertutup. Nah, nanti tertutup karena apa? Nanti akan dibahas di patofisiologi mata ya teman-teman, kalau nanti di kesempatan berikutnya. Kurang lebih begitu ya mengenai glaukoma. Nah, ini sudah kita bahas tentang okulus, komponen, lapisan, dan segmennya. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke tentang saraf ya, saraf matanya. Nah, di sini perlu kalian lihat, jangan sampai terkecoh dengan gambar ini ya teman-teman. Jadi perhatikan bahwa
setiap setengah dari saraf yang ada di mata kiri juga akan memberikan mata kiri mana yang ini ya, mata kiri ini juga akan memberikan saraf-sarafnya ke otak kanan ya. Jadi kalau kalian tidak melihat bagian ini dan bagian ini, kalian hanya mengira nanti oh bola mata kiri itu nervusnya, optikusnya akan ke hemisfer kanan, terus kemudian saraf dari mata kanan itu akan menuju ke hemisfer kiri. Tidak ya, salah. Jadi setiap bola mata itu memberikan nervusnya, ujung-ujung sarafnya menuju ke kedua hemisfer. Jadi tidak hanya bagian yang berseberangan, mata kanan ke hemisfer kiri, mata kiri ke hemisfer kanan, tidak, tapi kedua hemisfer, mata kanan ke hemisfer kanan dan kiri, mata kiri ke hemisfer kiri dan kanan ya. Nah, yang saya ingin bahas lagi di slide ini adalah ini teman-teman. Jadi kalau satu mata kita rusak ya, maka contoh ini ya, ini mata kiri ya teman-teman. Di mata kiri ini lapangan pandangnya itu dimulai dari sini hingga sini ya, sini hingga sini, itu mata kiri. Mata kanan itu dari sini hingga sini. Kalau mata kiri kita terjadi gangguan atau kerusakan, maka mata kanan kan yang berfungsi. Nah, itu lapangan pandangnya hanya bisa melihat dari sini sampai sini. Nah, sini nggak akan terlihat teman-teman. Ini bisa kalian coba dengan menutup satu bola mata. Ya, menutup satu bola mata. Misalkan saya menutup bola mata yang sebelah kiri ini ya, teman-teman. Maka apa yang ada di arah jam 10 ya, jam 10 atau jam 9 ya, antara jam 9, jam 10 dan mungkin setengah 11 tidak akan nampak. Tapi kalau kita buka begini, maka ya apa yang ada di jam 9, arah jam 9 juga akan nampak teman-teman. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau mata kanan kita tutup, maka apa yang ada di lapangan pandang jam 3 atau jam 2 mungkin tidak akan nampak teman-teman. Paham ya sampai sini teman-teman mengenai lapangan pandang mata. Oke. Berikutnya kita akan bahas, oh ya, berarti kita nah ini contoh adalah bola mata kita ya teman-teman. Ini bukan pentol bakso ya. Ini bagian posterior dari bola mata kita ya. Nah, yang ini adalah nervus opticus ya di sini. Sedangkan ini dan ini adalah muskulus yang menggerakkan bola mata kita. Ini bukan rambutan ya, ini adalah bola mata kita ya, seolah-olah ini seperti biji rambutan dan ini daging rambutan. Ya, ini korneanya sudah mulai kisut ya. Di tengah putih ini kalau kalian lihat ini ada lensa mata ya. Ini adalah sklera ya, yang putih dilapisi oleh konjungtiva. Nah ini ya, ini sklera ya teman-teman, putihnya. Tapi yang mengkilat-mengkilat itu adalah konjungtivanya. Berikutnya adalah ya, ini tampilan dari samping bola mata kita ya. Ini nervus opticus, nanti menuju ke hemisfer kanan dan kiri. Nah ini terlihat ya teman-teman. Nah ini sklera. Kemudian ini tampak tidak tertutupi oleh sklera ya, ini adalah bagian dari kornea. Nah ini tampilan juga potongan melintang ya teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke pendengaran ya. Pendengaran ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar, kita mulai ya. Telinga luar ini terdiri dari ya, pertama adalah daun telinga atau auricula atau pinna ya. Auricula ini atau daun telinga ini
terdiri dari tulang rawan elastis ya. Di sini ada dua bentukan. Yang tempat menempelnya anting ini namanya lobulus. Kemudian yang bergelombang-gelombang ini yang seperti ini ya, lekukan-lekukan namanya helix. Auricula itu atau daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan dan mengamplifikasi gelombang suara. Jadi dia dikumpul kayak corong mengumpulkan gelombang suara. Kemudian bagian kedua adalah meatus acousticus externus atau saya singkat MAE ya, bukan mael, MAE. Dia ini kurang lebih panjangnya 2,5 cm ya, dari auricula hingga sampai ke membrana timpani ya. Di dalam meatus acousticus externus ini berisi yang namanya satu rambut ya, ada rambut-rambut kecil di situ. Kemudian ada juga kelenjar cerumen. Nah, ada yang tahu fungsi kelenjar cerumen teman-teman? Ya, kelenjar cerumen itu fungsinya adalah mensekresikan serumen. Serumen itu yang berwarna. Kalau kalian bersihkan telinga atau melihat ke dalam lubang telinga ada yang berwarna seperti kuning kecoklatan, itu adalah serumen. Nah, serumen ini fungsinya adalah untuk mencegah debu ya masuk lebih jauh ke dalam lubang telinga. Kemudian juga bisa mencegah serangga ya, supaya tidak masuk terlalu dalam ya, meskipun ada dalam beberapa kasus tertentu itu masuk sangat dalam sekali sehingga harus diekstraksi serangganya. Nah, sebagian atau seluruh dari kulit yang ada di fungsi dari meatus acousticus externus ini adalah meneruskan gelombang suara yang sudah ditangkap dari auricula masuk ke membran timpani ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke telinga tengah. Telinga tengah ini terdiri dari satu membran timpani, ini yang seperti ini, seperti selaput ya teman-teman. Kemudian tulang-tulang pendengaran dan pharyngotympanic tube. Nah, apa itu ya pharyngotympanic tube? Nah, membran timpani, kita ke membran timpani dulu ya. Dia itu akan meneruskan getaran yang ditimbulkan oleh gelombang suara ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran kita itu terdiri dari tiga, yaitu the malleus, incus, dan stapes ya teman-teman. Nah, pharyngotympanic tube kalau dulu kita sebut tuba eustachius ya, kurang lebih panjangnya 4 cm. Saluran ini yang menghubungkan antara ini ya, middle ear, telinga tengah, dengan faring teman-teman. Ini bukan tidak tanpa fungsi ya saluran ini. Memang normalnya dia itu kempes, menutup gitu ya, tapi dia juga bisa melebar atau membuka ya, ketika kita menguap. Fungsinya ini penting banget ya teman-teman. Dia itu menyamakan tekanan yang ada di middle ear dengan di luar telinga teman-teman. Loh, kenapa harus disamakan? Karena kalau tidak sama, nanti membran timpani tidak akan bisa bergetar teman-teman. Kalau tidak bisa bergetar, otomatis akan terjadi gangguan pendengaran. Suara yang kita tangkap oleh auricula daun telinga tidak bisa sampai ke tulang-tulang pendengaran. Ya, berikutnya kita akan masuk ke inner ear ya. Kalau tadi middle ear, sekarang inner ear, telinga dalam. Terdiri dari dua komponen, yaitu bagian tulang yang berisi cairan perilimfe dan bagian membran yang berisi cairan endolimfe. Ada kemiripan ya dan di masing-masing komponennya, tapi jangan tertukar dan tertipu. Jadi kalau yang bagian tulang itu ada canalis semicircularis, vestibula, dan cochlea. Sedangkan bagian membran itu ada ductus semicircularis, utriculus sacculus, serta ductus cochlearis. Nah, di bagian membran inilah yang berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan. Nah, keseimbangan tidak akan kita bahas.
Bagian mana yang berfungsi di indera pendengaran, yaitu adalah ductus cochlearis ya. Yang dua lainnya adalah di fungsi keseimbangan. Kalau semicircularis ini di fungsi keseimbangan akselerasi rotasi kalau kita gerak berputar. Kemudian utriculus sacculus itu adalah keseimbangan akselerasi linear kalau kita bergerak searah ya. Nah, ini adalah sebelum masuk kita ke bagian berikutnya, ini bagian dari ductus cochlearis yang diperbesar ya teman-teman. Di situ ada organon corti dan membran basiler. Yang ini dan di sini ya, ini yang berfungsi dalam proses meneruskan gelombang suara ke otak melalui nervus vestibulocochlearis nantinya. Nah, ini adalah gambaran ringkas bagaimana gelombang suara dihantarkan dari membran timpani menuju ke nervus cochlearis atau vestibulocochlearis ya, yang ini. Pertama, membran timpani menerima getaran ya, tadi yang sudah ditangkap oleh auricula. Kemudian mencapai membran timpani kemudian akan menyampaikan getaran gelombang suara tadi melalui tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran tadi malleus incunstaps, dia akan meneruskan getaran suara tadi itu melalui oval window. Gelombang suara yang dalam range yang masih bisa didengar, dia akan menuju ductus cochlearis ini ya teman-teman, yang ini. Nah, kalau yang kurang dari range yang bisa didengar manusia, dia akan melalui skala vestibuli menuju ke helicotrema ya. Jadi dibedakan jadi dua, yang bisa didengar dan tidak bisa didengar. Nah, nanti dari ductus cochlearis ini nanti dia akan di dalamnya kan tadi ada membran basiler, organon corti, dan pada akhirnya impuls suara tadi akan diteruskan ke otak melalui nervus cochlearis. Singkatnya begitu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan masuk ke indera pengecap dan perasa. Ya, ini adalah lidah, teman-teman. Lidah itu sebenarnya adalah sekumpulan otot ya. Jadi di dalam, kalau kita buka lidah, nah ini yang terlihat dari luar itu adalah mukosanya ya. Di dalamnya itu ada banyak muskulus, ada banyak otot ya. Nah, ada nanti muskulus yang ekstrinsik, intrinsik. Nah, nanti kita akan bahas lebih banyak di KKPM T3 kalau saya tidak salah ya. Nah, di permukaan lidah itu, kalau yang tampilan ini adalah tampilan dorsal ya teman-teman, jangan salah, ini dorsal. Kalau yang bagian sebaliknya, kalau kita menengadahkan lidah, nah ini adalah bagian ventral ya. Bagian dorsal lidah itu normalnya kasar karena adanya papila-papila ya. Papilanya ada beberapa macam, ada filiformis, circumvallata, fungiformis, dan foliata. Lidah ini secara umum bagiannya ada 3 ya, ada apex, ada body atau corpus, dan ada radix. Nah, yang paling ujung ini adalah apex, kemudian bagian tengah yang besar ini adalah corpus atau body. Kemudian yang paling pangkal mendekati faring itu adalah bagian radix ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini adalah permukaannya banyak tonjolan-tonjolan ya di sini teman-teman. Nah, ini adalah bagian ventral ya. Bagian ventral itu halus ya, mengkilat. Nah, di sini ada yang kebiru-biruan, itu adalah pembuluh darah ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah ya, ini saya ingin mengupas lebih jauh tentang bagian yang berfungsi dalam pengecap dan perasa ya. Di dalam papila-papila tadi itu, tonjolan-tonjolan yang ada di permukaan lidah, itu kalau diperbesar akan seperti ini gitu ya. Nah, ini namanya taste bud ya. Taste bud itu kalau di Indonesia kan adalah kuncup perasa ya. Kuncup perasa di zoom lagi, kalau diperbesar lagi itu ada namanya epithelial gustatory cell ya, atau sel epitel gustatory, dan sel epithelial basal. Nah,
Yang sel epithelial gustatory itu memiliki yang namanya gustatory hairs atau rambut gustatory ya, di kurang lebih daerah sini ya. Nah di ujung-ujung sini ini ada rambutnya, bukan rambut dalam artian rambut seperti rambut kita ya, tapi ini seperti bulu gitu ya teman, kecil banget. Nah ini yang berfungsi dalam pengecapannya, dalam merasakannya. Secara keseluruhan hampir ada 10.000 kuncup perasa atau taste buds di permukaan lidah kita ya. Di bagian lain juga ada, seperti di bagian posterior dari palatum, kemudian bagian dalam dari pipi, terus kemudian bagian posterior, dinding posterior dari faring dan epiglottis. Cuman tidak banyak, yang paling banyak itu di permukaan lidah ya. Nah ada beberapa rasa, kalian sudah tahu ya, ada 5 rasa. Ada manis, asin, asam, pahit, dan yang terakhir adalah umami. Nah umami ini kita sebut saja rasa yang lezat gitu ya, jadi gabungan atau kombinasi dari beberapa rasa yang sebelumnya ya. Nah ya, jadi jangan salah, tidak 4 rasa tapi ada 5 rasa yang bisa dirasakan oleh. Kemudian nah saya langsung ke persarafannya ya. Jadi di sini ada sensoris dan motoris ya di lidah kita. Ada, kalau kita masih ingat di sistem saraf itu ada sistem saraf sensoris dan motorisnya. Ada aferen dan non-eferen. Nah, aferennya yaitu yang berfungsi untuk menyampaikan impuls rasa dari lidah menuju ke otak. Itu ada 2 komponen di sini. Ada yang general dan ada yang spesial. Nah, yang general somatic afferent ini berfungsi untuk mendeteksi rasa nyeri, dingin, panas, sentuhan ya, itu ya. Kalau yang spesial, nah ini ya yang berfungsi untuk sebagai indera perasa dan pengecap ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini mirip ya nervus-nervusnya, kecuali yang urutan pertama. Kalau yang general ada trigeminal, kalau yang spesial ada facialis. 2 lainnya sama ya. Jadi jangan salah, yang berfungsi sebagai penghantaran impuls rasa itu adalah yang spesial visceral efferent, facialis, glossopharyngeal, dan vagus. Sedangkan tadi sudah ya sensoris atau efferentnya, yang efferent ya, efektornya. Jadi kalau ada gerakan lidah ke kanan ke kiri maju ke belakang itu adalah nervus hypoglossum teman-teman. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Nah itu tadi proses menyampaikan rasa ya. Nah nanti rasa itu akan diolah di sini ya, di cortex gustatory ya teman-teman. Kalian bisa ingat lagi ini ada di lobus apa ya kira-kira teman-teman. Nanti dibuka lagi di sistem saraf ya. Nah berikutnya kita akan sekelas info ya teman-teman. Masih ada yang ingat zona rasa ya teman-teman. Jadi lidah dengan gambaran seperti ini ya, dibagi-bagi, ada daerah ini untuk rasa asin, daerah ini untuk rasa manis, ini rasa asam, ini rasa pahit ya. Ini semua diawali oleh si Mr. David ini ya, Pak David ini di 1901. Dia menemukan bahwa masing-masing area lidah itu memiliki daerah yang sensitif tentang sebuah rasa pada lidah. Nah, kemudian diinterpretasikan lagi dengan gambar yang seperti ini, gitu ya, teman-teman. Jadi dia membuat peta seperti ini karena berdasarkan temuan dia. Nah, diteruskan lagi yang namanya Pak Boring ini ya, tahun 1940.
membuat seperti ini juga, semakin diperkuat oleh Pak Boring. Nah ini dipakai hingga nggak tahu ya, zaman saya SMA masih menggunakan ini gitu. Padahal nanti kalian bisa cari artikelnya ya teman-teman, banyak banget artikel yang membahas tentang ini. Ada misinterpretasi gitu teman-teman. Jadi memang ada area tertentu yang sensitif terhadap satu rasa gitu ya, tapi perbedaannya nggak banyak gitu ya. Karena kenyataannya semua rasa itu sebenarnya bisa dirasakan di seluruh bagian lidah gitu. Nggak kemudian kalau kita lihat peta ini itu kan berarti bahwa daerah ini itu untuk rasa manis gitu, ini rasa pahit. Padahal enggak. Kalau kita letakkan garam di sini, apakah tidak akan terasa asin? Tentu tetap terasa asin. Begitu pula dengan yang di sini. Kita beri garam, apakah tidak terasa rasa asinnya? Tetap terasa, teman-teman. Jadi ada misinterpretasi dalam pembuatan peta ini. Seharusnya sudah tidak digunakan lagi ya zona rasa ini, karena kenyataannya memang semua bagian lidah bisa merasakan semua rasa. Adapun perbedaan itu tidak signifikan, hampir tidak ada perbedaan ya teman-teman. Ya itu sekilas info dari kami. Nah berikutnya adalah penghidu atau pembau ya. Nah di sini saya langsung masuk aja ke bagian pentingnya ya. Di sini bagian pentingnya yaitu satu, adanya epitel olfaktori. Nah ini ya kunci dari penghidu kita gitu. Selain sistem saraf pusat ya, ini yang pertama kali menangkap impuls bau itu ini ya, epitel olfaktori. Dia ada di kongka nasal superior dan septum nasal superior. Kongka itu ini teman-teman ya, bagian tonjolan-tonjolan ini. Nah ini superior, ini medial, ini inferior. Nah epitel olfaktori ini ada di sini ya. Di epitel olfaktori itu ada nama bagian yaitu neuron sensoris olfaktori ya. Nantinya impuls akan diterima oleh neuron sensori olfaktori dan diteruskan oleh nervus olfaktorius ke sistem saraf pusat ya. Kemana? Nanti impuls itu dihantarkan menuju ke limbik region ya. Dan juga lobus piriformis dari korteks cerebral. Yang mana ya? Nanti cek lagi ya di sistem saraf, dan tugas yang kalian sudah buat ya, dicek lagi di manakah ini ya. Kemudian nah penurunan kemampuan menghidu, apa ya istilahnya, terminologi medis dari penurunan kemampuan menghidu, kalian cari ya teman-teman. Oke, ini penghidu ya, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Yang penting di sini adalah epitel olfaktori, neuron sensori olfaktorius, nervus olfaktorius, dan kemana impuls itu akan diantarkan, yaitu ke limbik region, kemudian juga ada korteks cerebral. Nah, di mana ya penghidu itu? Kalian cari lagi lobus di mana. Berikutnya adalah peraba. Ya, peraba itu kebanyakan sensor dari reseptor indera peraba itu kulit terdapat di dermis ya. Kemudian untuk tiap sensasi, bukan senasi ya, beda satu huruf bisa beda makna ini ya. Untuk tiap sensasi ada tipe-tipe reseptor yang khusus dengan struktur khusus akan mendeteksi perubahan perbagian. Jadi untuk setiap stimulus, entah itu nyeri, entah itu sentuhan, entah itu temperatur, itu memiliki reseptor yang berbeda ya teman-teman. Nah, masing-masing reseptor yang ada di kulit ya, entah itu reseptor nyeri, reseptor dingin, reseptor sentuhan, reseptor nyeri, itu memberikan informasi kan teman-teman, seperti yang sudah kita bahas di sistem saraf ya. Nanti otak bisa menginterpretasikan, oh ini ada nyeri, oh ini ada dingin. Nah itu ya. Dan nanti otomatis otak juga akan memberikan respon. Oh kalau dingin harus ngapain, kalau nyeri harus dihindari, kalau panas harus dihindari gitu ya. Berikutnya adalah sensitivitas area kulit tergantung dari banyaknya reseptor. Maksudnya gimana? Contohnya adalah kulit ujung jari itu kan tipis banget. Nah dia akan lebih sensitif terhadap sentuhan daripada lengan atas gitu. Jadi kalau ini disentuh,
dengan bagian lengan atas disentuh akan lebih sensitif ini ya teman-teman, lebih akan terasa di sini. Kenapa? Karena lebih banyak reseptornya daripada di lengan atas. Berikutnya ada, nah ini ya teman-teman, ini. Jadi setiap reseptor ya, setiap stimulus maksud saya, setiap stimulus memiliki reseptor yang berbeda ya. Ada termoreseptor itu untuk merasakan respon dari suhu dingin dan panas. Kemudian ada Meissner corpuscle yaitu untuk merasakan sentuhan. Kemudian nociceptor untuk merasakan nyeri, dan Pacinian corpuscle untuk merasakan tekanan. Nah, ini berbeda-beda, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Beda-beda bentuk, beda fungsi ya teman-teman. Kira-kira itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai panca indera. Saya sarankan untuk membuka referensi lain, entah buku, jurnal, atau sumber lain dari internet supaya bisa lebih jelas dan paham. Kalau memang masih ada yang belum jelas, bisa kita diskusikan lebih jauh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.